Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bin Saifullah dari KKN 07 UNED, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Hari ini saya akan melakukan pendampingan dan edukasi tentang kebersihan dan sanitasi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada Burhanuddin warga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Bin Saifullah dari KKN 07 UNED yang bertempat di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti edukasi tentang kebersihan dan sanitasi air. Nah, mengapa materi kegiatan ini sangat penting? Dikarenakan mungkin dari Bapak Ibu sama Mbak semuanya kan sudah tahu bahwa air ini merupakan salah satu kebutuhan utama dari manusia. Nah, pada saat ini kan kondisi air karena sudah kemarau, terus karena banyaknya seperti pencemaran air seperti itu mengakibatkan kualitas air itu cenderung menurun seperti itu. Nah, di sini nanti tujuannya yaitu untuk mengedukasi dari Bapak Ibu dan Mbak semuanya, biar bagaimana nanti caranya kita itu tahu cara menjaga air itu agar tetap bersih seperti itu. Nah, di sini yang akan menjelaskan adalah dari teman saya. Nah, teman saya ini itu dari UKM KSRKMI UNED. Terus teman saya ini kemarin lulusan juara Harapan 3 desain filtrasi air tingkat nasional di Universitas 11 Maret Surakarta. Langsung saya serahkan aja ke pemateri, yaitu Laili Rizky Wahyuni. Pada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk belajar bersama meskipun melalui online gitu, Mbak. Ya, Mbak. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang kebersihan air dan sanitasi air. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam di bumi yang sangat dibutuhkan. Bahkan di sini air dijadikan sebagai sumber kehidupan. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Mbaknya. Kira-kira bagaimana nih jika sumber kehidupan atau sumber air bersih di sekitar kita itu keruh? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Soalnya kan air kebutuhan buat masak juga, buat mandi, apalagi buat anak kecil juga butuh. Kalau misalnya keruh, ya merepotkan sih. Iya, baik. Nah, maka dari itu, nanti selama beberapa menit kemudian ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai bagaimana sih syarat air bersih itu, kemudian apakah berkaitan dengan wabah virus COVID saat ini, apakah virus ini juga berperan kepada pencemaran air. Nah, kemudian kita juga akan membahas bagaimana kita menjaga agar sumber air yang ada di sekitar kita, sumber air bersih, itu bisa tetap terjaga dan bisa kita gunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, upaya ini itu biasa disebut dengan sanitasi air. Nah, baik, saya akan lanjut ke materinya. Nah, di sini bisa dilihat Bu slide-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan air bersih merupakan air yang digunakan dalam keperluan sehari-hari kita seperti yang sudah dijelaskan dengan Mbaknya tadi. Kemudian biasanya juga digunakan sebagai air minum yang merupakan air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum, itu air minum. Nah, jika air bersih, ya air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah diolah lebih lanjut atau dimasak. Next, nah di sini ada beberapa sumber air bersih. Yang pertama sumber dari air sumur, yang kedua danau, yang ketiga gambar yang di pojok ini seperti mata air, kemudian dari sungai, dan kemudian dari penampungan air atau biasanya juga disebut dengan PDAM. Nah, kira-kira Ibu di sini menggunakan sumber air seperti apa? Ini sumur ya. Oh, sumur ya? Iya, sumur. Nah, next. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. Yang pertama, persyaratan air bersih yaitu bersih dan tidak keruh. Kedua, tidak berwarna. Ketiga, tidak rasa. Keempat, tidak berbau. Kemudian suhu air antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau bisa dikatakan dengan air sejuk. Kemudian tidak mengandung bakteri dan beracun. Kemudian tidak mengandung kuman penyakit, dan yang terakhir yaitu pH berada di antara 6,5 atau 8,5 mg per liter. Nah, sekarang yuk Bu, kita amati kira-kira air di rumah kita termasuk ke dalam persyaratan air bersih atau tidak. Oke. Pengaruh air pada kesehatan. Nah, ketika air tidak memenuhi syarat kesehatan yang telah saya sebutkan tadi, atau airnya kotor, keruh, kemudian airnya berbau atau berasa, kemudian banyak mengandung kuman atau mengandung bahan kimiawi, di situ bisa menyebabkan air tersebut menjadi media penularan penyakit. Nah, salah satu penyakit yang disebabkan karena air keruh itu yang pertama penyakit perut seperti diare, kolera, disentri, dan lain-lain. Kolera ini seperti ya penyakit yang tanda-tandanya diare dan juga disertai pusing. Kalau disentri ini juga disertai demam. Gitu, Bu. Nah, yang kemudian ketika kita menggunakan air kotor atau air yang telah tercemar, kulit kita bisa gatal-gatal dan juga bisa menyebabkan mata merah. Nah, selanjutnya, nah di sini pemerintah menganjurkan kita untuk selalu cuci tangan, kemudian virus tersebut larinya kemana guys ketika setelah cuci tangan? Iya, pastinya ikut ke dalam saluran air. Nah, COVID-19 ini apakah ditularkan melalui air? Nah, belum ada bukti bahwa COVID-19 ini ditularkan melalui sumber air dalam tanah atau melalui air minum yang terkontaminasi. Namun, dapat salah satu studi menunjukkan bahwa COVID-19 dapat ditemukan pada air keran yang telah dideklorinasi dan limbah dari rumah sakit menurut WHO atau Organisasi Kesehatan di Dunia. Jadi belum tentu ya. Kemudian ketika air kita telah tercemar, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya yaitu sanitasi air. Nah, sanitasi air itu apa sih?
Sanitasi air itu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan, khususnya air dari subjek atau virus-virus bakteri yang bisa menyebabkan air itu tercemar. Contohnya menyediakan air bersih. Kegiatan sanitasi air ini seperti mengolah misalkan kita mendapat masalah air bersih di rumah kita keruh. Nah seperti itu, jadi kita perlu untuk mengolahnya kembali, atau misalkan air di rumah kita terjaga dengan baik, kita perlu menjaga air tersebut agar tidak tercemar. Itu disebut dengan salah satu upaya sanitasi air. Bisa dipahami itu Bapak di rumah? Oke, next, kenapa sih kita harus melakukan sanitasi air? Yang pertama, kita agar dapat mencegah terjadinya pencemaran air. Yang kedua, kemudian agar konsumsi makanan atau minuman yang kita konsumsi terjaga melalui kebersihan dan personal hygiene. Yang ketiga, agar peralatan makan atau bahan makanan yang kita konsumsi juga aman. Kemudian mencegah dan mengendalikan faktor resiko lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan atau penyakit. Nah, penting sekali nih Bu sanitasi air. Nah, bagaimana sih upaya sanitasi air? Nah, di sini yang pertama, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber air agar tidak tercemar. Jadi kita menjaga sumber air itu agar tidak tercemar. Misalkan ya masuk ke poin kedua, tidak membuang sampah ke tempat dekat sumber air. Jadi ketika kita membuang sampah dekat sumur, nanti bakalan sumurnya tercemar dengan bakteri-bakteri yang udah berkembang di sampah tersebut. Kemudian mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Kemudian tidak melakukan kegiatan MCK di sekitar sumber air. Jadi septic tank. Nah, septic tank ini juga harus ada jaraknya dekat di rumah dengan sumber air yang ada di rumah. Nah, misalkan akibatnya misalkan septic tank kita berada di dekat sumber air, nanti sumber resapan dari septic tank itu dari yang ada tank itu bisa menular ke sumber air kita. Nah, itu bahaya juga bagi tubuh. Misalkan air yang kita konsumsi terdapat bakteri yang ada di septic tank seperti bakteri E. coli. Yang terakhir, upaya sanitasi air yaitu air sisa cucian atau yang dibuang pada saluran mengarah ke saluran limbah atau lubang peresapan, jangan dialirkan dekat sumber air ya. Seperti yang tadi, jadi untuk kolam pembuangan sisa kita menggunakan air itu juga ada jaraknya dengan sumber air. Nah, bagaimana dengan di rumah, Bu? Antara lubang pembuangan sama septic tank, apakah jauh? Aman, Bu? Lanjut. Ada 3 aspek dalam pengolahan air bersih. Yang pertama, pengolahan air bersih secara fisika atau disebut dengan contohnya filtrasi. Kemudian secara kimia itu pengolahan air bersih bisa dengan menggunakan klorin atau tawas. Secara biologi, biasanya mikroorganisme membantu kita dalam pengolahan air bersih. Gitu. Pakai tawas. Nah, tawas iya bisa, Bu. Itu bagus nggak? Maksudnya ada efek sampingnya nggak kalau kita misalnya pakai tawas nih karena air keruh atau berbau? Kadang kan bekas air tuh kita nyalain keran tiba-tiba didiemin kayak ada timbul kayak minyak gitu kan, Mbak. Akhirnya kita pakai tawas. Nah, Iya. apakah bagus tawas itu dipakai untuk jangka panjang?
kalau untuk dikonsumsi sebaiknya diminimalisir aja gitu. Mungkin bisa untuk keperluan mandi atau mencuci, tapi tidak diminimalisir aja untuk keperluan jangka panjang. Sebaiknya misalkan kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita seperti biji kelor, itu juga bisa digunakan atau berfungsi sebagai tawas atau chlorine gitu. Kemudian ini proses pengolahan air ada beberapa tahap. Yang pertama screening atau proses memisahkan benda-benda terapung seperti ranting pohon, dedaunan, dan sampah. Ini biasanya dilakukan misalkan kita mengambil air dari danau, sumur, misalkan ada banyak-banyak ranting atau dedaunannya. Kemudian tahap selanjutnya koagulasi atau memisahkan air dengan pengotor yang terlarut di dalamnya. Biasanya ini disebut dengan penggumpalan. Nah, seperti yang tadi menggunakan biji kelor atau tawas itu kan biasanya juga terjadi penggumpalan kotoran. Kemudian yang selanjutnya sedimentasi, yaitu proses pengendapan partikel dan dalam air dengan menggunakan gaya gravitasi. Jadi biasanya kita sedimentasi ini disebut dengan pengendapan. Biasanya kalau kita menaruh air keruh biasanya kan mengendap sendiri ya. Nah, filtrasi. Nah, ketika sudah diendapkan, air ini bisa disaring melalui media filtrasi tersendiri. Kemudian proses selanjutnya yaitu desinfeksi, yaitu ditambahkan zat untuk mematikan kuman. Kemudian yang terakhir yaitu menempatkan ke tempat penampungan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya, dan kepada keluarga Bapak Burhanuddin, dan kemudian ada peserta. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.